Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama Bos Cendol di sini. Nah, teman-teman yang biasanya nonton Bos Cendol di kanal YouTube-nya Bos Cendol, hari ini Bos Cendol ada di kanal YouTube-nya Bandung Teduh. Nah, kalian pengen tahu Bandung Teduh itu apa? Jadi ceritanya nih, ya di tahun 1999 di kampus Universitas Pasundan, kampus 4 terutama ya, di Jalan Setiabudi Bandung, teman-teman kuliah itu ada dari DKV, fotografi, seni musik, dan sastra, kemudian membuat sebuah acara yang namanya Bandung Teduh. Nah, ini sebenarnya festival musik gitu kan, dan kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2000, 2001, 2002 kita melaksanakan tuh dari tahun ke tahun. Nah, sekarang masuk ke 21 tahun sesudah itu. Nah, kita kemudian masih dengan semangat yang sama, kita menggagas event Bandung Teduh lagi dengan bentuk yang berbeda, seperti yang Bos Cendol jelasin kemarin. Nah, berbedanya seperti apa? Nah, kayak gini nih, virtual. Nah, kemarin Bos Cendol menghadirkan seorang dosen yang kemudian concern di yang namanya art terapi. Ada Ibu Anne Nur Farina. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang berbeda. Topiknya adalah fotografi propaganda. Nah, yang sudah bersama dengan Bos Cendol hari ini ada Kang Asep Deni, dan ada Kang Wahyu Dian. Nah, teman-teman penonton Bandung Teduh mungkin penasaran apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh yang dimaksud dengan fotografi propaganda ini, seperti apa sih sebenarnya kekuatannya di era sekarang ini gitu kan. Nah, kita akan tahu banyak hal tentang fotografi propaganda dari kedua narasumber Bos Cendol ini. Ke Kang Ade dulu deh. Mungkin Kang Ade bisa menjelaskan fotografi propaganda itu seperti apa sih sebenarnya dan bagaimana pengaruhnya di era sekarang ini, Kang Ade. Nah, oke, sebelum saya menjawab persoalan yang tadi gitu ya tentang fotografi propaganda, ini kadang-kadang sebenarnya fotografi ini kan terbatas gitu pada persoalan teknik dan kemudian komposisi dan segala macamnya. Kadang-kadang kita melupakan tentang konten. Nah, konten ini kan menarik. Salah satunya bahkan yang namanya fotografi ini yang menarik adalah bagaimana sekarang itu kemudian berkembang. Nah, berkembangnya itu ada sama halnya dengan kalau saya melihatnya dari sisi seni rupa gitu ya. Ada yang disebut dengan gaya-gaya visual gitu ya. Dan di fotografi itu luar biasa juga, muncullah hal-hal itu ya. Nah, kemudian apalagi sekarang dengan kemunculan fotografi digital, kemudian dengan olah digitalnya, kemudian medsos itu di mana-mana, sehingga semakin memudahkan orang itu untuk melakukan hal itu. Jadi makin beragam. Nah, fotografi salah satunya adalah tentang fotografi propaganda ini. Nah, fotografi propaganda yang menarik adalah di mana di negara sosialis gitu ya, misalnya kayak Uni Soviet gitu ya. Ini dimasuk ke realisme sosialis. Jadi lebih ini lagi, lebih namanya itu lebih sangar lagi gitu kalau kita mengacu pada sana. Nah, salah satunya adalah bagaimana fotografi dijadikan media untuk media perlawanan. Jadi propaganda itu bukan hanya propaganda hanya untuk memberitahukan kepada orang supaya katakanlah kayak kayak orang memperlihatkan ini kayak orang dagangan gitu ya, supaya lebih tertarik. Propaganda justru ini ada hal menarik walaupun sama juga dengan dunia DKP. Nah, ketika foto dihadirkan di mana dimanfaatkan oleh desain komunikasi visual, itu kan sebenarnya ada propaganda. Bagaimana sebuah produk itu dijual, orang tertarik. Nah, di ranah yang lain, ketika misalnya di realisme sosialis ini atau fotografi propaganda ini, foto kemudian dimanfaatkan untuk sebagai media perlawanan, sebagai contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa saya tayangkan sebenarnya dari karya-karya ini, kalau nanti kita upayakan lah bagaimana sebenarnya. Nah, ada sebuah foto diawali ketika zaman era perang pertama perang dunia pertama lah, itu mengawali bagaimana misalnya Hannah Höch gitu ya, dari kemudian satu lagi Noel Hasman ini kemudian menciptakan sebuah karya foto yang lain daripada yang lain. Dia menempel-nempelkan image-image yang ada dari sebuah majalah, ditempel-tempelin kemudian dan menyatu, kemudianlah misalnya menjadi karya yang saat itu bergulirlah zaman Dadaisme gitu ya.
Nah, itulah cikal bakal dari persoalan media perlawanan. Di sana fotografi kemudian dimanfaatkan untuk gitu ya, menyadarkan orang ketika di mana disebarkan, ini orang sadar bahwa satu ada ketimpangan, dua ada apa namanya dijadikan apa namanya kemiskinan, yang misalnya foto-foto realis gitu ya, kemiskinan direkam di Uni Soviet misalnya di era yang lain gitu ya, itu kemudian revolusi yang namanya revolusi katakanlah revolusi Rusia terjadi salah satunya dengan karya fotografi, di mana karya fotografi dimanfaatkan misalnya untuk kebutuhan yang tadi, kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat di di negara Soviet itu direpresentasikan lewat fotografi ini sendiri. Maka orang ketika melihat foto itu, maka orang sadar, oh ada ketimpangan di sana. Yang kedua, misalnya ketika di Indonesia aja, memang kalau di Indonesia ini sangat jarang foto kemudian pada awal-awalnya gitu ya, jarang dimanfaatkan. Tapi semakin ke sini, kemudian orang berbelok juga fotografi ini dipakai untuk media perlawanan sebagai contoh lah. Sering kali kita ingat nih Wahyu mungkin nanti bisa cerita bagaimana foto katakanlah sebuah foto proklamasi lah yang paling dekat gitu ya. Itu sekarang bisa kita lihat bagaimana disaksikan oleh kita, dijadikan ilustrasi di buku-buku sejarah, bagaimana itu ditampilkan di sana, orang masih mengingat bagaimana peristiwa itu terjadi gitu ya. Saat ini kita melihat di sana, itulah adalah bagaimana ketika foto ini disebarkan kemana, walaupun ada corong RRI yang menyatakan bahwa itu merdeka, ketika ada foto seluruh dunia disebarkan, ini menjadi menjadi luar biasa foto itu untuk memperlihatkan bagaimana Indonesia merdeka. Yang kedua tentang foto yang yang paling menarik adalah bagi saya sampai hari ini adalah mumpung di bulan September ini udah kita mengingat bagaimana peristiwa G30 SPKI, bagaimana foto di Lubang Buaya diangkatnya para jenderal di sumur itu kan dijadikan fotonya saat itu dijadikan media propaganda untuk melawan PKI dan komunis gitu ya. Di saat oleh Orde Baru. Itu sering dipakai. Walaupun ada televisi, tapi berbeda tentunya dengan film lah. Nah, kekuatan foto sendiri ditampilkan satu foto itu, kita masih mengingat bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, keberhasilan sebuah foto ya di luar konteks yang tadi dengan media yang lain gitu ya. Nah, foto itu menjadi kekuatan, dimanfaatkan bagaimana diangkatnya para jenderal di Lubang Buaya, kemudian tentunya kita tahu berhasil foto itu dijadikan alat untuk oleh para penguasa pada saat itu adalah Presiden Soeharto, dimanfaatkan untuk media propaganda melawan komunisme. Nah, itu terjadi di Indonesia. Nah, foto-foto yang lain tentunya masih banyak. Wahyu sendirilah kalau saya bicara tentang Wahyu, ini bergerak menuju ke bergerak terus. Foto dimanfaatkan bukan lagi hanya sekedar merekam, bukan hanya sekedar dia memanfaatkan teknis teknis untuk memotret dengan komposisi dan segala macamnya. Di luar sana, ring sana, Wahyu tentunya dia melakukan hal itu dan foto dimanfaatkan untuk propaganda sendiri. Konteksnya seperti apa tentunya berbeda dengan konteks yang saya sebutkan tadi, tapi nantilah Wahyu menunjukkan hal itu. Tapi yang jelas dengan keterbatasan ini, balik lagi ke persoalan awal bahwa fotografi disebut dengan fotografi propaganda adalah bagaimana fotografi dimanfaatkan untuk melawan atau kampanye atau apapun lah, itulah yang dijadikan dalam pembahasan ini. Nah, kita tahu kemunculan foto-foto yang olah digital pun ini luar biasa. Bagaimana gambar dipadukan, gambar di image diambil kemudian dimanfaatkan juga oleh kita sering melihat bagaimana ketika arus politik sebentar lagi lah kalau misalnya menuju tahun 24 bagaimana berseterunya lewat foto yang dibikin oleh itu kita tahu lah bagaimana contohnya
ya Jokowi misalnya pakai ini ya, pakai apa kemarin itu di saling meledek aja lewat ini. Nah itu kan apa salah satu bagian dari propaganda dalam fotografi. Jadi memanfaatkan Ya. semuanya untuk untuk kebutuhan hal itu. Oke, Jadi Kang. itu mungkin Heeh, sekilas tentang betul. tentang itu. Mungkin ada satu pertanyaan, Kang. Jadi kalau kita bicara tentang Mm, apa namanya fotografi propaganda tadi kan ini kan terkait juga dengan pesan apa yang akan disampaikan lewat foto tersebut, iya. gitu kan. Nah, artinya kan Mm, mm, kalau kita mm. bicara tentang pesan yang akan disampaikan bisa bisa aja pesannya itu bisa pesan positif dan pesan negatif ya, Kang ya. Iya. Kalau kalau negatifnya sendiri kan foto ini bisa, nah itulah ke mana kehebatan perguliran apa dunia fotografi sekarang. Jadi dengan teknologinya ya semua orang kan sekarang bisa motret. Ya, Olah digital bisa dilakukan dengan aplikasi di HP pun itu menyiapkan lagi tentang hal aplikasi untuk olah digital walaupun sangat sederhana. Nah, kadang-kadang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan yang negatif tadi. Positifnya banyak ya. Orang tadi ya pemerintah dikritik lewat foto-foto rekaman langsung ya, bukan bukan olah digital. Kemiskinan, kita tahu bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi di Indonesia. Bagaimana misalnya di Jakarta gitu ya, yang apa kita lihat aja di Jakarta. Bagaimana ketika dipotret satu kawasan yang kumuh di jembatan, tiba-tiba background-nya itu gedung-gedung bertingkat. Itu kan kritik terhadap pemerintah bahwa ketimpangan sosial itu kan kelihatan. ya, Negatifnya pun banyak. ya, Ya, tadi lawan politik itu bisa di ini. Kemarin ya. yang saling meledek, saling itu kan banyak gitu ya. Di mana foto itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Banyak sekali lah negatifnya juga. Oke, mantap. Ini jadi enak nih apa perbincangan kita malam ini nih. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen Bos Yenul tanyakan ke Kang Ade, tapi ke Wahyu dulu nih sekarang nih. Yuk, bagaimana kemudian peran fotografi propaganda di era sekarang gitu? Itu mungkin Wahyu bisa cerita lebih banyak gitu kan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Ade tadi. Ya, sebelum ke era sekarang sebenarnya kita tarik dulu ya, kenapa media propaganda, fotografi sebagai medium fotografi digunakan sebagai medium propaganda itu sangat efektif gitu. Ya kita sejak zaman kolonialis sih sebenarnya udah dipakai, tapi kita ngomong tentang praktek-praktek yang dipakai oleh fotografer-fotografer atau pelaku-pelaku fotografi. Kita belum ngomong Indonesia ya, pribumi ya, karena kita belum merdeka kan gitu. Sebenarnya kita sangat berterima kasih diajarin oleh Jepang gitu, teknik-teknik propaganda melalui fotografi gitu. Karena ketika ya kita berterima kasih pada Jepang gitu kan, berkat dia gitu, keran-keran fotografer Indonesia untuk belajar dan mengenal fotografi itu dibuka lebar gitu, dibuka lebar. Dan ya tapi ya untuk apa gitu, untuk sebenarnya untuk kepentingan media mereka, untuk media propaganda. Saat itu media-media Jepang kayak Asia Raya dan sebagainya itu memang sangat kental dengan fotonya sangat propagandis gitu kan. Karena ketika ngomong Jepang pengen mengimajikan bahwa visual-visual itu bisa mendirect orang Indonesia atau orang yang melihat adalah Jepang itu saudara, bukan sebagai imperialis atau penjajah gitu. Oh, itu sangat-sangat kental banget gitu. Nah, itu kita sangat berterima kasih dengan Jepang itu. Nah, efektivitasnya efektif gitu kan, karena terpatri gitu akhirnya. Nah, itu awalnya kenapa kekuatan fotografi digunakan untuk ya apalagi untuk kepentingan perang dan sebagainya. Nah, ditarik ke sini ke dunia modern bahwa kita mengutip salah satu superstar di fotografi lah, Martin Parr, itu salah satu direktur Magnum Foto, bahwa ya all fotografi is propaganda. Jadi semua fotografi itu adalah mengandung unsur propaganda gitu. Kecuali foto-foto hard news ya, yang emang ya itu harus steril dari unsur propaganda. Kalau itu sudah masuk unsur propaganda, sudah kita nggak bisa mengontrol lagi gitu kan media itu gitu. Dan ya emang ngomong fotografi emang tidak bisa terlepas dari namanya propaganda. Ya namanya kata Martin Parr ya itu, it's all photography is propaganda gitu. Makanya ketika kita tarik ke kenapa ya saya di Raw Syndicate gitu kan, kami ya DNA-nya karena kami rada rebel itu, karena tadi Kang Adi ngomong media perlawanan gitu. Semenjak kita dulu di kampus ya terbiasa terdidik
dalam dunia kerebelan itu. Jadi emang keterusan kita emang dari kita bentuk Raw Syndicate emang 2012-an 2013 itu emang pattern-nya emang ngomong tentang fotografi propaganda. Tagline kita aja fotografi propaganda gitu. Karena ya kita sadar gitu dengan kekuatan fotografi propaganda adalah bisa merubah, karena kita ngomong propaganda adalah ngomong tentang gimana kita mendirect, gimana kita mempengaruhi persepsi orang untuk bisa dengan sama atau mau dengan apa yang kita direct gitu. Nah, itu gagasan-gagasan besar itu yang kita ambil, kenapa kita mengambil pendekatan propaganda. Nah, ketika ditarik ke ranah kekinian sekarang gitu, ketika ya kita tidak hanya memakai fotografi visual propaganda aja, kita ngomong sekarang di dunia katanya kontemporer gitu. Kita udah ngomongnya udah gagasan, bukan hanya medium fotografi. Gimana gagasan-gagasan kita gitu, gagasan-gagasan kita bisa didengar. Bukan hanya didengar, kedua diikutin apa sesuai dengan kemauan kita. Itu kan tujuannya propaganda kan, gimana suara-suara yang kita penginkan gitu. Karena ketika ngomong kekinian gitu, ketika kita ngomong kekinian bahwa praktek-praktek propaganda itu, kalau yang kami lakukan adalah tidak hanya sekedar ngomong tadi perlawanan dalam bentuk visual gitu, tapi perlawanan dalam bentuk gagasan. Gimana gagasan-gagasan dalam fotografi itu bisa mempengaruhi audien atau khalayak yang pengen kita pengaruhi gitu kan, dan didirect dalam apa ya, dalam gagasan-gagasan kita gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang praktek-praktek ya, kalau ngomong tentang apa fungsinya dalam sekarang ya, kita sangat tidak hanya ngomong tentang perlawanan aja, tapi gimana gagasan kita bisa diterima gitu. Kalau dulu emang gimana mempengaruhi image, tapi gimana gagasan-gagasan itu diterima dan emang oh ya oke gitu. Karena ketika kalau kami sih sebenarnya lebih concern pada mengkampanyekan gitu dari dulu ketika kita membentuk sindikasi ini adalah ngomong gimana fotografi itu tidak hanya memotret gitu. Ketika kita ngomong selesai dengan memotret itu berarti kita harus punya apa ya, suatu power yang gede gitu untuk bisa orang itu bisa, oh kenapa kamu ngomong fotografi bukan hanya propaganda, fotografi bukan hanya memotret, ada hal lain kak? Iya, nah itu butuh teknik-teknik, butuh medium apa ya, teknik dan apa ya, cara-cara yang dipakai propagandis itu untuk menyuarakan itu gitu. Karena kalau tidak pakai cara-cara yang maksudnya mungkin anggapan orang negatif ya tentang praktek-praktek propaganda gitu. Tapi ketika kita pakai dalam arti bukan kebaikan ya, dalam arti gagasan-gagasan yang menarik untuk di dunia, misalnya kalau saya di dunia fotografi, gimana gagasan-gagasan saya bisa diterima, yaitu mungkin sangat efektif. Dan kekinian menurut saya adalah teknik ini sangat manjur gitu untuk bisa mempengaruhi gagasan ataupun visual, karena orang akan semakin sadar dengan namanya fotografi power, kekuatan fotografi yang bisa dipakai untuk kegiatan negatif atau positif gitu. Nah itu sih. Yuk, gue coba ini ya. Ada satu pertanyaan ini kan. Kemudian kalau kita bicara tentang fotografi propaganda hari ini juga kan, karena memang ini berubah. Kalau dulu kan memang konteksnya adalah bagaimana menyampaikan pesan perjuangan, perlawanan gitu kan. Nah kalau sekarang kan di era sekarang kan arahnya nanti kan bisa juga yang namanya fotografi propaganda ini adalah bagian dari industri sebenarnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dari brand misalnya atau dari aduh, kok putus ya? Sebentar ya. Iya biasa. Dunia perjumpaan gini. yang virtual kayak gini nih yang bikin nyesek kadang gitu kan? Harus bersabar gitu. Harus bersabar. Bikin capek Zoom gitu. Cuman gue ngeri tadi yang kita bicarain tadi nggak kerekam ya, itu yang bahaya kan. Tapi mudah-mudahan kerekam lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa? Gue ulang ya. Jadi kalau misalnya yang waktu zaman dulu itu kan fotografi propaganda itu dipakai untuk kepentingan perjuangan misalnya atau apa melawan kekuasaan. Tapi kan di era sekarang itu kan mungkin konteksnya lebih luas jadinya gitu kan. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi bagian dari sebuah industri. Bagaimana kita menyampaikan pesan fotografi untuk kepentingan industri misalnya, atau kepentingan LSM, atau kepentingan apa gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana kemudian
industri atau kelompok-kelompok tertentu menggunakan pola fotografi propaganda ini gitu di saat sekarang gitu ya maksudnya. Ya kalau ngomong industri ya jelas lah gitu kan. Ngomong advertising apalagi kan itu sangat propagandis banget gitu. Gimana sih ya kayak orang advertising gimana sih dagangan kita laku, gimana dagangan kita didengar gitu. Gimana kita bisa stand out gitu kan. Ya itu memang sangat kental sekali praktek-praktek itu. Makanya balik lagi kepada satu pernyataan Mas Ivan bahwa di fotografi itu 100% gitu. Kecuali hard news ya gitu kan. Ya gitu unsur propaganda sangat-sangat kental gitu. Apalagi di industri itu sangat kental dengan aroma itu. Biarpun secara tidak sadar kita tidak melakukan itu ya, tapi itu adalah praktek-praktek propaganda secara tidak sadar gitu kan. Itu kalau di industri mah udah yakin 100% ya udah itu. Apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya untuk LSM dan sebagainya udah ya dipastikan lah gitu. Biarpun bisa untuk kepentingan negatif atau positif itu mah udah pasti. Apalagi untuk kepentingan negatif itu. Gimana sih menyampaikan persepsi negatif itu biar diterima orang gitu kan, itu kan susah gitu. Kalau kita pakai teknik-teknik komunikasi yang biasa-biasa aja kayaknya, penjelasan kita bertahun-tahun nggak beres-beres gitu kan. Ya gimana apalagi kan gitu, kebohongan itu diolah tiap hari, diolah-olah tiap hari, disampaikan, dijejelkan bahwa itu akan jadi kebenaran gitu ketika kita pakai praktek-praktek propaganda itu sebenarnya. Diulang-ulang gitu. Akhirnya yang benar jadi salah, salah jadi benar gitu. Nah itu kan, apalagi untuk kepentingan yang satu LSM dan sebagainya itu udah pasti gitu kan. Itu sangat-sangat ketara. Tadi ketika visual digunakan sebagai media mempengaruhi publik, apalagi ya di advertising udah pasti itu. Orang tujuannya untuk mempengaruhi gitu. Ya. Nah, sekarang kan gini, pertanyaan selanjutnya gitu kan. Jadi kemungkinan besar juga kan teman-teman yang menonton siaran ini gitu kan tidak tahu bagaimana prosesnya gitu kan untuk menciptakan sebuah karya fotografi propaganda ini kan itu kan pasti ada prosesnya ya kan. Misalnya kita contoh kasus kita ingin mengkampanyekan apa gitu kan, kita ingin mengkampanyekan apa itu kan pasti ada tahapannya. Nah mungkin Wahyu bisa berbagi itu prosesnya seperti apa biar teman-teman juga pada tahu gitu. Sama, prosesnya sebenarnya kan ketika ngomong kita pendekatan metode propaganda itu sangat struktur dan masif. Gitu. Karena ngomong tentang kestrukturan gitu dan ketepatan, karena kita pengen tujuan kita itu berhasil 100% ya. Jadi emang tahapan-tahapan itu gimana? Tahapan awal itu sangat penting, perencanaan itu sangat penting. Misalnya isu apa, visual apa yang ingin angkat gitu, memang perlu riset dan perlu membuat satu mapping yang sampai gimana ini bisa sampai berhasil 100% gitu. Kalau propaganda nggak berhasil 100% itu bisa balik ke kita gitu. Makanya sebisa mungkin itu gimana caranya kita berhasil. Memang caranya ya riset yang benar, mapping yang benar, dan istilahnya kita menentukan parameter sama emang ketika ngomong propaganda adalah ngomong tentang gimana persepsi itu diulang-ulang secara masif, teratur, dan terencana gitu. Ngomongnya terencana itu pasti sangat bagian itu yang benar-benar emang harus digodok gitu dan emang harus diikuti dengan kegiatan yang emang sesuai dengan apa yang kita planningkan gitu. Itu sih. Jadi emang ngomong praktek-praktek itu ya ngomong paling penting adalah perencanaan. Iya. Nah, mungkin ke Kang Adek lagi. Kang Adek mungkin bisa ingin menambahkan gitu apa yang disampaikan Wahyu tadi, setidaknya bisa dikasih detailnya gitu, apa tahapannya itu seperti apa gitu. Apakah kalau misalnya begini, kalau misalnya kita punya satu campaign yang akan kita mainkan ya, pasti kan ada prosesnya survei kayak apa gitu. Mungkin Kak Adek bisa bisa kasih gambaran lebih detail gitu. Karena penonton Bandung Teduh ini kan penonton yang sebenarnya ada yang tahu fotografi itu bisa menjadi bagian dari propaganda, tapi kemudian secara tahapannya gitu kan mereka cuma menerima hasil, oh ternyata begitu, tapi tahapannya itu yang banyak orang yang tidak tahu, termasuk sebenarnya si Bos Cendol. Kenapa Bos Cendol bertanya? Karena memang juga tidak tahu prosesnya seperti apakah prosesnya sama dengan yang dilakukan oleh seorang desain komunikasi visual atau memang punya cara yang berbeda gitu untuk menciptakan sebuah karya foto propaganda. Sebenarnya ada tergantung kebutuhan. Kalau misalnya ditanya seperti kayak gitu.
Kalau kebutuhannya untuk katakanlah jualan untuk kebutuhan desain komunikasi visual, tentunya tahap-tahapan itu kan sama dilakukan oleh DKP itu sendiri. Foto itu kan disesuaikan dengan DKP. Tapi sederhananya kayak gini lah. Ada yang lebih sederhana. Kadang-kadang kita harus observasi dulu. Memang iya. Itu kan perlu dilakukan seperti apa Wahyu sebutkan tadi. Tapi yang paling sederhana, saya memotret misalnya untuk kebutuhan yang paling karena saya concernnya terhadap kemiskinan misalnya. Potret kemiskinan kan di mana-mana juga banyak gitu ya. Bahkan paling seksi Indonesia itu paling ngejual itu kan kemiskinan. Maka kemiskinan ini adalah yang saking seksinya dibiarkan orang-orang masyarakat kita semakin menderita gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kemiskinan ini ketika dipotret kan banyak. Kita tinggal ke lapangan aja observasi di mana tempat-tempat yang ini hanya satu sisi ya. Tentang berbicara tentang kemiskinan, balik lagi untuk sebelum kesana lagi. Nah, kemiskinan adalah ruang kita, lingkungan kita, banyak sekali yang terdekat itu banyak sekali yang bisa mengungkapkan tentang kemiskinan itu sendiri. Seperti apa? Nah, kita tinggal potret aja di lapangan seperti apa. Ini kan membuka, artinya ini akan membuka seperti saya sebutkan di awal, ya, ini akan membuka kritik terhadap pemerintah bahwa ketimpangan sosial itu masih ada di Indonesia ini. Bahkan kalau kita perhatikan saat ini aja dengan kondisi saat ini ya COVID ini orang miskin itu kan semakin banyak. Coba aja lihat terutama di perkotaan gitu ya, atau di pedesaan pun sebenarnya sama juga gitu ya. Nah, dampak ini kan gitu ya, kalau kita mau katakanlah dikupas, tentunya kan gitu ya banyak sekali persoalan tentang kemiskinan. Nah, saya menarik dengan contoh dilakukan oleh pasukannya Wahyu tuh di tempatnya. Bagaimana sekarang melihat persoalan bahkan sudah menjadi buku dan itu pun masih kalau nggak salah masih ada pamerannya juga di Cikapundung ya. Bagaimana kita berbicara tentang COVID gitu ya. Kan sebenarnya banyak persoalan tentang COVID. Nah, kita fotografi kan harus berbicara bagaimana persoalan dengan foto-foto yang dihasilkan, bagaimana kita menyuarakan melawan artinya melawan COVID ini. Kan kita tadi bisa dimanfaatkan sesederhana apapun sebenarnya bisa. Jadi jangan berpikiran yang katakanlah yang pikiran sederhana. Tentunya kalau berpikiran lebih jauh lagi, nah tadi sesuai dengan kebutuhan. Apakah kebutuhannya untuk kebutuhan desain komunikasi visual? Tentunya berbeda ranahnya karena observasi itu kan penting gitu ya. Kita melihat masyarakat pengguna ini yang akan dijual produknya ini kan segmentasi kan perlu dipikirkan juga. Nah, fotografer pun berpikiran hal itu juga. Sama dengan kerja prakteknya teman-teman dari DKP gitu. Betul. Atau kebutuhannya yang lain. LSM pun sama. Ini LSM kalau misalnya LSM untuk katakanlah untuk untuk HIV misalnya ya, untuk peristiwa yang udah sekarang sih terkalahkan dengan COVID gitu ya. Nah, untuk AIDS ini kan perlu pendalaman. Bagaimana kita melihat misalnya kantung-kantung terjadinya di sana gitu peristiwa ini bisa jadi di tempat tadi prostitusi. Nah, kita kan harus observasi juga ke sana. Ya, jadi betul. Panjang. Ada kerjaan yang cukup panjang untuk kebutuhan yang tadi. Kalau yang lebih simpel banyak juga. Jadi teman-teman jangan dibingungkan. Ada yang proses seperti apa? Yang kita ambil yang mau yang prosedurnya yang sangat panjang atau yang pendek pun sebenarnya bisa dilakukan. Contoh kasus ya tadi nanti bisa ditambahkan lagi oleh Wahyu bagaimana foto dibikin hanya untuk merekam peristiwa ini kalau menurut saya COVID ini peristiwa yang sangat bersejarah gitu. Bisa terulang kembali, bisa enggak juga kan ya. Pengulangannya pasti ada. Kita kan tahun 14 kalau nggak salah ya 1914 pernah terjadi virus virus Eropa. Ini kan peristiwanya terulang kembali. Nah, sekarang rekam kemudian nantilah Wahyu menambahkan. Oke, apa mungkin ke Wahyu nih. Yuk,
apakah saat ini Wahyu melihat bahwa media mainstream ini juga memainkan yang namanya fotografi propaganda di dalam setiap kan ini kan banyak hal sebenarnya, dan legitimasi informasi itu kan sebenarnya dimiliki oleh media mainstream, ya kan? Seberapa banyak yang Wahyu lihat keterlibatan media dalam memainkan isu-isu lewat fotografi propaganda itu? Iya, kan ngomong media adalah satu alat propaganda kan. Nggak mungkin ketika ngomong media nggak ngomong propaganda, itu bullshit lah gitu kan. Biarpun tingkatannya segimananya mah terserah medianya lah gitu. Yang pasti ngomong media adalah media massa ya. Media massa membawa pengaruh besar terhadap isu-isu propaganda gitu kan. Ya pastilah gitu, karena kepentingan pemiliknya, mau kepentingan kliennya atau sebagainya, itu yang diwakilin oleh media-media gitu. Tapi menurut saya, iya kan pasti ada punya afiliasi. Sekarang media mana nggak punya afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu lah gitu, pasti kan. Ya corongnya apa media. Nah, tapi ketika ngomong sekarang adalah ketika di dunia sosial media yang gini, sebenarnya media-media propaganda itu media-media massa mainstream gitu kan sudah ditinggalkan gitu. Ya. Karena kredibilitasnya udah mulai dipertanyakan lah gitu kan. Karena kita tahu semua bahwa ya siapa yang di belakang. Sebenarnya tapi kemudian kekuatan netizen tapi kan kemudian kan secara legitimasi itu kekuatan sosial media itu akan kalah berbanding dengan media mainstream secara legitimasi ya. Atau gimana menurut pandangan Wahyu? Kata siapa sekarang? Enggak juga. Ya legitimasi siapa yang diterima masyarakat. Oke. Ya sekarang kan ngomong tentang influencer sama media mainstream, mana yang paling diterima lagi? Kalau ngomong legitimasi ya gitu. Yeah. Sekarang ngomong like-nya banyak kan mana? Pengikutnya banyak kan mana? Kan sekarang yang timbul adalah yang dimatikan oleh sekarang itu kan media massa besar adalah kekuatan influencer, kekuatan citizen warga gitu. Itu yang sebenarnya. Nah, sekarang kan sudah beralih ke di endorse-nya isu-isu itu lewat mereka kan. Sekarang kekuatan YouTubers yang itu daripada misalnya media X gitu. Mending gue meng-hire si media ini untuk mengkampanyekan sesuatu itu. Ini lebih efektif gitu. Biaya lebih murah yang pasti kan. Kebayang kalau kita sekali tayang di media itu kan udah M gitu. Kalau ini paling ratusan juta, tapi ketika tadi ngomong legitimasi, ya sekarang absurd gitu. Ukur legitimasi yang kayak gimana gitu kan. Sekarang media massa mainstream itu sebenarnya sudah sangat terancam dengan adanya kekuatan sosial media ini gitu. Tapi maksud gue gini kan, kan kalau media itu kan punya legitimasi informasi, artinya dia sebagai sebuah badan yang memang secara hukum, secara apa dia punya legal untuk bisa menyampaikan informasi seperti itu. Berbeda dengan yang Wahyu bilang tadi, influencer kan, ya gitu kan. Kalau menurut Wahyu gimana tuh? Ya ketika informasi tidak melanggar hukum, ya sebenarnya legal-legal aja gitu kan. Ketika kebenarannya bisa diyakini oleh netizen, sebenarnya itu efektif. Kalau udah bermasalah dengan misalnya kelegalan dan ya mungkin yang dipermasalahkan RCTI sekarang kan yang kita nggak boleh live ini kan gitu kan. Ini legal apa enggak gitu kan. Ya itu kan berarti otomatis sudah terancam. Kalau enggak, ngapain RCTI sampai ngelarang kita live gini, IG dan sebagainya. Karena kekuatan itu lebih dahsyat sekarang gitu kan. Kalau enggak, ngapain mereka cawe-cawe ganggu kita, misalnya live kayak gini ya tanpa ini. Ya, ketika ntar kita bermasalah dengan legalitas kan kita tinggal personal gitu. Ya ada undang-undang ITE dan sebagainya. Itu kan sebenarnya jadi rambu kita juga gitu. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan menarik kan. Pernah tahu kan si cerita tentang Kevin Carter ya, yang di Sudan tuh ya, yang dia memotret seorang anak yang kurus tuh, yang background-nya burung pemakan bangkai ya. Nah, kemudian itu kan dihadiahi Pulitzer gitu kan. Apakah itu juga termasuk bagian dari bagaimana orang-orang di belakang Pulitzer ini menggunakan Kevin Carter sebagai bahan untuk menyampaikan sebuah propaganda? Ya, ketika foto itu digunakan karena foto itu berbicara gimana framing yang mengisukan kan. Foto itu tidak bisa sebenarnya tidak bisa berbicara sendiri ketika tidak
dinarasikan dengan tepat gitu kan. Ketika kita narasikan A ya jadi A gitu. Padahal foto-foto itu sebenarnya kan tidak merekam misalnya tentang kelaparan dan sebagainya. Padahal itu misalnya itu kan tidak mati sebenarnya kan. Gitu. Karena kan di frame freezing kelihatannya meninggal, dan ketika kita olah dan digoreng dari berbagai macam sudut pandang ya mungkin itu bisa dijadikan satu medium propaganda. Gimana sebenarnya kita visual itu gimana kita mendereknya sih, diarahkan kemana gitu. Pulitzer punya sekarang ketika kita kritik sekarang, perkembangan sekarang ketika mau foto-foto Pulitzer adalah yang dikritik sekarang adalah ngomong tentang ya foto-foto Pulitzer ada mengembangkan ada eksploitasi tentang kayak tentang dramatis gitu, foto-fotonya yang sangat dramatis gitu kan. Iya, jadi kan gini yuk. Apakah cuma berkembang di gitu-gitu aja gitu. Ya. Nah, jadi gini kan, apa cerita tentang si Kevin Carter ini kan sebenarnya waktu anak ini kemudian dipotret oleh si Kevin Carter ini kan seharusnya di Sudan itu tidak di dalam posisi ceritanya kan waktu itu ada pembagian makanan gitu kan dari PBB gitu kan, kemudian di belakang si fotografer itu ada sebentar pembagian makanan. Kemudian dia mendapatkan sebuah momen yang bagus, memotret anak yang kurus banget, di belakangnya itu ada burung pemakan bangkai gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini kan di suasana begitu kan sebenarnya ini foto yang biasa-biasa aja sebenarnya gitu kan. Tapi kemudian dia dihadiahi Pulitzer. Apakah Wahyu melihat bahwa Pulitzer ini sedang memainkan sebuah propaganda lewat tangannya si Kevin Carter ini? Bisa jadi kan si Kevin Carter ini tidak berpikir bahwa fotonya akan bisa jadi, ya kan? Iya. Akhirnya kan ketika si fotografer sebenarnya tidak punya motif sampai sejauh itu kan, sampai Kevin Carter bunuh diri kan, ketika merasa bersalah dengan hal itu kan. Sebenarnya kan di mana sebenarnya fotografer sendiri gitu, sebenarnya kalau dulu mungkin tidak sadar gitu melakukan hal itu ya momen-momen motret aja. Kebanyakan jurnalis apalagi yang spot gitu yang ya gimana caranya gue cepat merekam ini gitu tanpa direncanakan gitu. Ya sebenarnya itu sangat sangat spontan lah, melihat momen lah ya. Jurnalis ya pasti akan mengambil tanpa pretensi foto ini gue mau berbicara apa gitu kan. Ya sebenarnya mau Pulitzer mau itu sebenarnya ya kita bisa telaah lebih jauh, karena ya bisa jadi juga gitu. Ketika si fotografer tidak melakukan itu, ketika misalnya Pulitzer menarasikan yang berbeda kan, itu sebagai bentuk propaganda karena persepsinya nggak gitu, si fotografer itu nggak gitu, tapi misalnya Pulitzer mempersepsikan kayak gini. Itu kan sebenarnya teknik gimana dia menggiring opininya, mau gua framingin ke sini dan sebagainya. Iya, keren. Mungkin sekarang yang lebih relevan lagi banyak. Gitu. Silakan Kang Ade, kalau ada lebih relevan lagi sekarang. Aku tambahin aja ya, karena hal ini menarik sebenarnya perbincangan dari Pak yang tadi. Bayu kan berbicara tentang bagaimana posisi siapa si Kevin ini ketika memotret. Padahal di sebelahnya itu kan sebenarnya ada antrian yang cukup panjang. Nah, inilah kekuatan fotografi. Foto tunggal yang digambarkan itu dengan posisi kamera yang sangat tadi ya, membuat orang menjadi dramatis gitu ya. Peristiwanya dibikin dramatis tanpa perencanaan sebenarnya. Ya, itu kan tanpa sengaja. Dia lagi anak kecil ini lagi yang kelaparan itu lagi merangkak gitu ya. Dengan busung laparnya, kemudian di belakangnya ada burung itu kemudian ketika dipotret. Nah, pada saat itu adalah Kevin itu sangat tepat sekali memotret hal itu, sehingga narasi kemudian katakanlah empati orang, bahkan kemarahan orang bisa jadi itu muncul. Masyarakat kemudian ketika melihat itu, kenapa dapat Pulitzer kemudian tadi bunuh diri, itu akibat gitu ya, karena merasa bersalah gitu, dipersalahkan. Kenapa lu motret gitu ya, ini lagi katakanlah lagi kelaparan, kenapa lu motret? Dan itulah di sisi lain kan tadi antara profesional dengan kemanusiaan itu kan berbicara. Kalau bicara tentang hal itu ya, di mana dua itu kan aja. Lu milih yang mana dulu? Contoh kasus yang lain gitu ya, bicara tentang foto tunggal. Di era 98 kita masih ingat ya, di Kompas itu ada ketika penembakan mahasiswa, teman-teman kita yang meninggal saat itu gitu ya. Saat reformasi gitu. Nah, kan ada
begitu di Kompas muncul foto tunggal, itu kemudian ada seorang wanita mahasiswi, kemudian ada apa namanya tentara Robocop itu kan gitu ya. Apa kita sebutnya kan dulu zaman kita waktu demo gitu, itu kan pasukan Robocop gitu ya. Pakai pakaian seperti kayak aparat lah. Nah, itu kan tiba-tiba dia hanya lewat tanpa ditolong gitu. Ini kan nampaknya ini kelihatan wanita ini adalah orang yang meninggalnya. Ya, jadi korban gitu ya. Simpang siur saat itu. Nah, ketika muncul foto tunggal, ini itu luar biasa. Narasi kemudian dimainkan di sana. Nah, orang kemudian ada juga pembacaan yang lain ketika foto itu dihadirkan di Kompas. Tapi setahun kemudian, ketika foto lain dijajarkan gitu ya, pas peristiwa itu kemudian kita ingat di 1 tahun kemudian ada pameran foto dijajarkan, ternyata ada 2 foto lagi yang menampilkan bahwa wanita ini ditolong sama aparat. Coba kalau di koran saat itu ditampilkan tiga-tiganya, beda loh ininya pembacaan masyarakat. Nah, itulah kehebatan dari fotografi yang tunggal itu ya. Nah, betul. Foto tunggal dimunculkan. Nah, itulah orang bisa tentunya muncullah imajinasi yang lain gitu ya. Orang bisa ya ada kemarahan, ada bahagia, ada apapun itu dibangun oleh hanya dalam satu foto tunggal. Satu foto tunggal ya Pak, satu foto tunggal ya juga. Hanya satu foto itu kekuatan dari fotografi. Beda dengan film tahu sendirilah alurnya kan luar biasa ya. Dari detik ke detik jalan aja kan itu mereka berjalan. Tapi foto banyak ini bisa kita hadirkan dengan film. Nah, foto dengan kekuatannya itu luar biasa. Jadi wajar kalau misalnya kalau saya bisa melihat 2 hal tadi dari contoh foto yang tadi, wajar kalau misalnya fotografi dimanfaatkan untuk kebutuhan propaganda tadi. Atau lebih jauhnya lagi sebagai salah satunya adalah sebagai media perlawanan lah bagi masyarakat yang kita melihat bagi semua persoalan yang ada di muka bumi ini, termasuk di Indonesia sendiri yang sampai hari ini kan masih gonjang-ganjing, nggak karuan mau kemana arahnya. Nah, inilah fotografi dimanfaatkan, entah positif entah negatif, itu tergantung dari si penggunanya sendiri itu ya. Nah, itu Kang Ade yang kemudian tadi kita coba tarik ke awal ya. Dengan berkembangnya media sosial, ibaratnya begini ya, kita menciptakan foto-foto yang foto-foto yang sebenarnya punya pesan yang kuat gitu kan, dan lewat media sosial secara pribadi kita mengupload itu gitu kan. Kemudian foto-foto itu direkayasa oleh orang sehingga menimbulkan pesan baru kepada, misalnya kalau urusan politik ya, menyampaikan pesan baru ke lawan politik gitu kan. Nah, sedangkan si fotografer ini tidak punya dia tidak punya perlindungan hukum sebenarnya. Dia cuma pengen memotret, kemudian itu dibangunkan narasinya untuk melawan seseorang misalnya, atau melawan siapa gitu kan. Nah, bagaimana nih jaminan dengan terhadap fotografernya gitu? Kalau sebenarnya ada banyak kasus sekarang ini, yang sekarang ya mungkin ini ada yang fenomena menarik ketika ngomong sosial media ya gitu. Sekarang banyak banget gitu fotografer terkenal di dunia kena bahkan sekelas Magnum itu beberapa fotonya di take down dan dipermasalahkan secara hukum. Ya gimana perlindungannya sebenarnya tanggung jawab ketika fotografer kan pada ranah siapa editornya, medianya gitu. Sebenarnya fotografer iya ada sanksi, tapi sanksi utamanya sebenarnya siapa yang bertanggung jawab paling atas di puncak kan. Sebenarnya tugas-tugas itu gitu. Ya fotografer kalau ngomong jurnalis gitu kan, ya fotografer yang motret aja, yang menentukan ini keluar apa enggaknya kan bukan dia gitu. Dia nggak punya kuasa kan sebenarnya untuk foto gua yang ini kan gitu. Sebenarnya, nah, tapi kalau dia sifatnya personal ya, artinya dia suka memotret aja gitu. Ya beda lagi. Kalau personal lagi kan beda lagi. Tanggung jawab sendiri ya? Personal ya tuntutannya personal. Ya itu, jadi kalau personal ya sudah tanggung jawab sendiri. Ya gitu, kadang kan begini kan, kadang kan kalau gue sendiri berpikir begini. Nah, kalau gue berpikir begini kan, kadang juga kita kan membuat foto, misalnya kita street hunting gitu ya, kita jalan-jalan dan menemukan sebuah kasus yang sebuah keadaan yang bagus untuk dipotret, dan kita memotret itu karena memang kita pengen memotret hal ini kan, ini menarik gitu kan.
dan secara emosional, wah karena ini menarik, kita ingin mengupload ini di sosial media, ya kan? Dan kemudian di sosial media ini kan kita lepas begitu saja, dan ini kan bisa dipergunakan oleh banyak orang mengambil kepentingan dari foto yang kita bikin. Dibangunlah narasi-narasi yang seperti yang Kak Ade bilang tadi, gitu kan, untuk melawan siapa, lewat siapa, gitu kan. Nah, sedangkan jaminan dari fotografer sendiri itu kan sebenarnya nggak ada, gitu kan. Nah kalau menurut Kak Ade harus gimana? Sebenarnya aware. Enggak. Kalau ke personal yang katakanlah mempublikasikannya lewat media sosial itu kan tanggung jawab pribadi, bukan seperti yang tadi. Kalau misalnya saya bekerja sebagai pewarta foto, kemudian masuk ke koran, itu kan tanggung jawabnya bisa jadi kan redaktur foto yang memilih foto itu. Kenapa milih foto ini? Ya, kalau pribadi ini kan nggak bisa yang kena itu kan pribadinya, bukan medianya. Ya, tapi pada konteks bahwa dia, tapi pada konteks dia tidak dalam kepentingan sesuatu gitu. Dia kebenaran aja lagi memotret satu hal yang menurut dia ini layak untuk dipotret, dan kemudian dia mengupload itu di sosial media. Artinya kan dia tidak punya kepentingan apa-apa terhadap foto itu selain pengen ngambil momennya saja. Kan kasihan juga si fotografernya. Betul kalau ke arah sana, karena gini, sebentar yuk. Kalau misalnya melihat persoalan itu benar, setiap orang itu kan punya hak untuk memotret apapun, ya. Tapi kan gini, setidaknya lah, ini kan harus diperlukan kehati-hatian. Sebagai contoh kasus yang paling sederhana lah, saya main-main misalnya ke yang paling dekat, kebetulan saya suka ke Kampung Naga gitu ya. Ketika di Kampung Naga tanpa izin, kan itu ada etika juga sebenarnya. Yeah. Ketika mempublikasikan ke ranah katakanlah ke ruang publik gitu ya, dipublikasikan ke banyak orang, kan ada katakanlah di Kampung Naga itu ada yang nggak boleh. Nah itu begitu dia kembali diketahuan oleh penduduk Kampung Naga atau tetua adatnya, ini kan sanksinya saya kena sanksi adat gitu. Termasuk juga di Baduy. Mang Don saja yang udah deket, ada namanya senior kita lah, Don Haspan ya. Dia hanya untuk memotret satu kelengahan dia motret kampung katakanlah Baduy Dalam, kemudian dia publish. Ya. Walaupun hanya dalam bentuk ini, dia ketahuan akhirnya itu jadi masalah. Nah, yang kena sanksinya adalah ya fotografernya atau Mang Don Hasmannya, bukan penyelenggara. Bahkan di penyelenggara ya, ketika seminarnya pokoknya nggak mau tahu suku Baduy ini. Yang penting lu salah gitu ya. Lu yang kena sanksi, bayar denda. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Kalau misalnya saya motret kemudian dipublish kemudian di media sosial, menurut kita benar ya, kadang-kadang kan gitu ya. Belum tentu menurut kita benar, menurut orang lain pun salah, apalagi yang tersinggung kan gitu ya. Apalagi yang sengaja jaring aja sekarang ya. Apalagi yang memanfaatkan keadaan. Misalnya kasus jaring lah yang masih hangat gitu ya. Orang kan kita tahu menurut dia benar, tapi yang ada yang tersinggung juga ternyata ini. Yang memanfaatkan keadaan itu kan banyak juga. Jadi kita harus setidaknya kita harus hati-hati lah dalam hal ketika kita mempublikasikan atau mempublish karya-karya kita ke media sosial. Harus ada pertimbangan, jangan terburu-buru juga gitu. Okay. Siapa tahu di belakang kayak kasus jaring. Yang saya sebut yang terputus tadi. Jaring ini kan ketika dia kena, menurut dia benar. Tapi menurut ID kan belum tentu. Ikatan dokter tersinggung bisa jadi kan. Akhirnya kan jadi masalah. Nah ini yang mesti kita jaga. Okay. Jadi sekali lagi tolong hati-hati juga ya. Nah, silakan yuk tambahin yuk tadi Kak Poto. Ya. Ini menarik gitu kan. Ya silakan yuk. Kalau yang tambahin yuk. Mungkin yang menarik fenomena di media sosial sekarang sebenarnya kepakaran dan keahlian itu kalah dengan kepopuleran. Jadi emang ketika kita memilih fenomena media sosial, gitu, kita nggak bisa mengarahkan persepsi orang bahwa ini benar atau ini salah. Udah
udah ranahnya netizen gitu kan, dan tahu kita kan tahu netizen maha benar gitu kan, karena kan ketika banyak sekarang kasus-kasus di media sosial yang emang secara konteks nggak salah, tapi ketika tadi gitu isu-isu yang sangat sensitif yang sekarang lagi ini itu akan rame gitu, dan sebenarnya fotografernya tidak punya maksud kayak gitu. Misalnya kayak yang nggak simple banget ya, maksudnya kita ambil contoh yang paling simple, itu nggak ada maksud tertentu gitu. Ketika Anne Leibovitz, seorang fotografer fashion terkenal dunia gitu, motret untuk Vogue gitu, dia motret orang kulit hitam gitu, cuma salah tunsnya aja dipermasalahkan gitu. Tapi menurut Anne Leibovitz ya itu realitasnya kayak gitu. Tapi menurut yang lain kan nggak bisa kayak gitu. Nah, beberapa contoh kasus sampai ada satu kayak kasusnya Martin Parr tuh sampai kalah sama 2 orang aktivis mahasiswa gitu, sampai dia harus minta maaf, harus dia di take down dari festival foto karena ya menurut dia gitu, dia nggak, ya itu benar kok gitu, tapi maha benar netizen dengan segala argumentasinya itu ya, membuat kita ya sudah gitu. Ketika sekarang kita bijak sekarang, benar katakan kita bijak itu memilih medium itu. Ketika kita milih medium di sosial media ya jangan berharap ya udah ini benar gua nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita milih medium misalnya di galeri yang lebih privat, orang yang di sana yang pasti punya pengetahuan tentang misalnya seni ataupun punya pengetahuan tentang artistik atau punya pengetahuan terhadap konten-konten yang ada di situ. Jadi emang kita sekarang selain cerdas memilih apa yang kita keluarkan adalah cerdas memilih medium keluarnya gitu. Kalau dari media sosial mah udah jangan berharap ya udah menurut gua benar, belum tentu gitu. Yang benar-benar aja bisa salah. Betul. Gitu. Oke, ini semakin menarik ya obrolannya, cuman memang kita dibatasin waktunya ya, apa panitia dibatasin waktu gitu kan. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup pembicaraan malam ini, nanti susun ini kita sambung lagi deh. Kan ini tanggung banget nih panitia kasih nanggung nih waktunya gitu, tapi nggak apa-apa. Yuk, Raw Sindikat gitu kan. Nah, apa alasan kemudian Wahyu itu bikin Raw Sindikat gitu? Seperti apa gambaran ke depannya? Ya. Alasannya sih kita pengen sesuatu tadi, merubah paradigma, merubah habit gitu orang dalam fotografi Indonesia gitu. Bahwa ya tadi dari awal kita ngejelas bahwa fotografi itu tidak hanya memotret. Kedua, kita pengen melengkapi satu ekosistem fotografi di Indonesia. Karena menurut kami bahwa ekosistem di Indonesia yang namanya ekosistem hanya dikuasai hampir 99% ada fotografer. Fotografer itu salah satu dari ekosistem besar fotografi itu. Nah, Raw Sindikat kenapa Raw Sindikat melakukan teknik-teknik tadi, ngomong tentang propaganda, itu mau dari gagasan, mau ideologi visual yang kita itu memang sudah disetting untuk gagasan-gagasan kita tentang fotografi Indonesia secara keseluruhan itu bisa didengar. Gitu. Makanya kita emang konsisten dari awal bahwa tagline kita aja udah fotografi propaganda. Gitu. Jadi emang gimana sih kita ngasih opsi, kita ngasih gagasan, gitu. Gagasan yang bisa diterima orang gitu. Itu tidak melawan, kita tidak melawan siapapun. Kita nggak punya musuh kok. Kita nggak menganggap teman-teman yang lain itu musuh, tapi kita gimana gagasan-gagasan itu kita bisa melengkapi gitu. Jadi kita tidak ngomong tentang hanya visual. Kalau visual ya jelas gitu, kita sangat propagandis gitu. Kita sadar dengan arah bidikan kita itu memang kita gunakan untuk kepentingan itu. Tapi lebih jauh lagi ketika kita ngomongin zaman sekarang adalah ngomong gagasan. Gagasan-gagasan tentang fotografi gimana itu bisa diterima. Makanya kita konsisten dari awal dibentuknya Raw Sindikat ini ngomong tentang gimana sih gagasan atau visual-visual kita. Visual itu hanya pelengkap dari gagasan kita biar bisa didengar gitu. Tapi secara holistik adalah ngomong tentang gagasan sih gitu. Visualnya disesuaikan, kontennya disesuaikan, suaranya disesuaikan, media sebarnya kita sesuaikan, kita setting sedemikian rupa biar yaitu gagasan tentang fotografi ideal menurut kita ya, belum tentu ideal menurut teman-teman, tapi ideal menurut kita itu bisa didengar gitu. Makanya ini sebenarnya movement yang kita bentuk untuk sebagai salah satu bukan perlawanan, bentuk alternatif baru itu, memperkenalkan alternatif baru di fotografi Indonesia gitu, bahwa ini ada loh yang kayak gini gitu. Nah, perlu adanya gitu. Makanya perlu kita sampel. Kita nggak hanya ngomong gitu. Ketika ngomong sesuatu A gitu, kita sudah melakukan
Terus kita ada jawabannya, ini ada kok kita. Ini ada, ini kita lakukan, dan ini ada mediumnya gitu. Itu yang kita lakukan di Rosindika itu kayak semacam koloni yang sebagai lab kita untuk mengolah gagasan itu jadi bukan hanya gagasan, udah sampai pada tahapan kalau di Rosindika pada tahapan pelaksanaan dan fisiknya ada. Itu sih. Oke, ini apa terakhir nih buat Kang Ade sebelum kita tutup ya. Kang, coba ditarik kesimpulannya kan dari pembicaraan kita malam ini tentang fotografi propaganda. Kang Ade bisa dengar? Saya ya? Iya. Oh iya. Nah, kalau seperti yang tadi lah, saya menyambung dapat Wahyu saja tentang hal-hal yang dilakukan oleh sindikat ini. Nah, yang tentang berbicara tentang fotografi, saya tambahkan aja bahwa fotografi ini tadi bukan hanya sekedar merekam dan teknis gitu, karena sampai hari ini dan alat yang menjadi masalah kan tentang alat. Jadi siapapun sekarang kalau berbicara masalah itu tentunya apalagi tentang alat, sekarang kan alat menjadi dewa gitu. Itu masih sampai hari ini pun terjadi. Itu padahal udah lama gitu. Hentikan hal itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana sekarang fotografi ini banyak sekali dimanfaatkan untuk artinya beragam hal, termasuk yang contoh kasus yang foto propaganda ini. Kan kita bisa melakukan upaya-upaya tadi ya untuk menyadarkan orang untuk berbuat sesuatu lah atau beramal lah untuk fotografi ini. Bukan hanya sekedar tadi bikin lepas gitu. Artinya kemudian akhirnya kita menjadi masalah juga seperti yang tadi. Tapi sekali lagi bahwa fotografi ini banyak sekali, bukan bagaimana memvisualkan gagasan-gagasan kita. Ini yang penting itu kan dibalik itu sendiri, dibalik alatnya itu sendiri. Nah, ini yang seringkali kita luput dari pembicaraan gitu. Bahwa fotografi hari ini masih sebatas persoalan tadi, apalagi di ranah yang tetangga gitu ya, yang tidak saya sebutkan bahwa fotografi itu hanya capaian keindahan visual belaka. Banyak sekali keindahan visual belaka gitu ya. Contohnya, ya lihat aja foto-foto yang dari dulu sampai sekarang, foto pemandangan aja, apa yang berbeda gitu. Foto ketika motret pemandangan misalnya Gunung Bromo, yang berbeda kan ruang dan waktu. Ya, waktu pemotretannya siapa yang motret, ruangnya kan bukan ruang waktu, ruangnya sama, waktunya yang berbeda. Siapa yang tidak motret Bromo sekarang? Setiap orang pasti bisa motret. Balik lagi persoalannya, seperti yang tadi. Yuk kita jadikan bahwa fotografi fotografi sebagai media apapun, termasuk salah satunya adalah untuk kepentingan apapun, salah satunya media propaganda ini. Itu. Terima kasih, keren banget nih. Obrolan kita malam ini nih agak enak gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini dibatasin waktu. Sekali lagi Bos Cendol ucapin terima kasih buat Kang Ade, Kang Wahyu yang sudah mau bergabung di Bandung Teduh virtual ya. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi ya Kang Ade ya. Terima kasih semua ya. Sampai jumpa kembali. Yuk, siap.